Bab 658. Keluarga apa? Beberapa ratus kaki jauhnya di sebelah kanan, seorang lelaki tua berjalan ke arahnya. Lelaki tua itu mengenakan jubah panjang dan memegang tongkat di tangannya. Pada saat ini, suara serius Pak Udin terdengar di benak Sander Ye. Tuan muda Ye, orang ini adalah Pak Gusul, penguasa istana kedua Pasar Tao. Pak Gusul. Sander Ye mengerutkan kening, berapa banyak penguasa istana yang ada di kota ini? Pak Udin berkata, hanya 3. Sander Ye terkekeh, untung tidak banyak. Di kejauhan, setelah Pak Gusul datang, dia menatap pedang King Xuan di tangan Sander Ye. Pedang ini memberinya perasaan yang sangat berbahaya, yang membuatnya merasa waspada. Pak Gusul menatap Sander Ye lagi, siapa kamu? Sander Ye tersenyum dan berkata, kamu Pasar Tao ingin membunuhku, apa kamu tidak tahu siapa aku? Pak Gusul mengerutkan kening. Dia menoleh untuk melihat ke arah Rano Dao. Rano Dao berkata dengan suara yang dalam, orang ini bermusuhan berat dengan Pasar Tao. Pak Gusul sedikit bingung, kebencian macam sampai bermusuhan berat. Rano Dao menatap Sander Ye di kejauhan dan berkata dengan suara yang dalam, dia secara terang-terangan membunuh orang di Pasar Tao. Tidak hanya itu, dia juga membunuh 4 jenderal Dao di Pasar Tao kita. Mata Pak Gusul tiba-tiba menjadi dingin. Dia menoleh untuk melihat ke arah Sander Ye saat dia hendak berbicara. Sander Ye melambaikan tangannya, aku tidak ingin berbicara denganmu tentang benar dan salah sekarang. Arya. Tentu saja, dia tidak akan menjelaskan seluk-beluk masalah tersebut kepada orang tua itu, bukan itu yang harus dia lakukan. Setelah mendengar perkataan Sander Ye, Arya keluar dari pagoda kecil. Dia masih mengenakan kaos putih, jeans, sepatu putih, dan memegang manisan hau di tangannya. Setelah Arya keluar, dia menjilat manisan hau tersebut. Dia terlihat tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, tapi detik berikutnya, dia tiba-tiba bergegas menuju Pak Gusul. Saat Arya bergegas keluar, wajah Pak Gusul berubah drastis karena dia merasakan kekuatan yang sangat menakutkan menekannya hingga membuatnya sulit bernapas. Dia tidak berani gegabah dan mengepalkan tangan kanannya meninju Arya. Bang! Saat suara ledakan bergema, Pak Gusul langsung terlempar sejauh puluhan ribu kaki. Di depan Arya, sebuah lubang hitam besar muncul. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Terutama Rano Dao yang membelalak saat ini, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Pak Gusul ini adalah master puncak dengan 50% keilahian di ranah Shinto. Dan sekarang dia terpental dengan satu pukulan. Apa-apaan? Saat ini, Pak Gusul juga sedikit bingung, karena dia tidak menyangka kalau kekuatannya tidak sebaik gadis kecil di depannya. Bagaimana mungkin? Mata Pak Gusul penuh dengan keterkejutan. Arya hendak mengambil tindakan lagi, tetapi pada saat ini, Putih tiba-tiba terbang di depannya, lalu melambaikan cakar kecilnya dengan cepat. Arya menjilat manisan haunya, lalu mengangguk dan melepaskan kepalan tangannya. Pada saat ini, Putih melambaikan cakar kecilnya, dan roh formasi di sampingnya tiba-tiba mulai beroperasi. Segera, pusaran hitam di langit sekali lagi meletus dengan kekuatan yang menakutkan, dan langsung menuju ke arah Pak Gusul. Melihat pemandangan ini, wajah Pak Gusul tiba-tiba berubah drastis. Kenapa formasi pembunuh ini menyerang orang sendiri? Sejak dia meninggalkan jabatannya, dia mengasingkan diri, jadi dia sekarang tidak memahami situasi di Pasar Tao. Pak Gusul melambaikan lengan bajunya, dan perisai cahaya energi tiba-tiba berdiri di depannya. Bang! Perisai cahaya energi segera hancur, dan Pak Gusul terlempar menjauh. Melihat pemandangan ini, wajah Rano Dao tiba-tiba menjadi gelap, tetapi pada saat ini, dia sepertinya merasakan sesuatu, dan wajahnya tiba-tiba berubah drastis. Orang yang datang tidak lain adalah Sander Ye. Rano Dao merasa ngeri. Tentu saja, dia tidak akan duduk diam dan menunggu kematian. Dia meninju, dan energi jiwa yang menakutkan keluar dari pedang King Xuan,
seperti salju bertemu minyak mendidih. Rano Dao membeku di tempat. Jelek. Pedang King Xuan melewati tepat di antara alis Rano Dao dan menjepitnya di tempatnya. Hentikan. Saat ini, Pak Gusu di kejauhan tiba-tiba berteriak dengan marah. Sander Ye memotongnya dengan pedang, dan jiwa Rano Dao langsung diserap oleh pedang King Xuan. Kemudian, dia diam-diam menyimpan cincin penyimpanan milik Rano Dao, lalu menoleh ke arah Pak Gusu. Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu. Pak Gusu sangat marah. Ketika dia menjadi penguasa pasar Tao, siapa di puluhan ribu dunia ini yang tidak memberi muka pada Pak Gusu? Dan sekarang, dia benar-benar dihina seperti ini oleh kultivator pedang muda di depan semua orang. Tentu saja dia tidak tahan. Pak Gusu tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan. Dengan setiap langkah, patung sepanjang 1000 kaki muncul di belakangnya. Saat patung itu muncul, seluruh galaksi mendidih pada saat ini. Sander Ye menoleh untuk melihat Arya. Kemarilah. Arya menjilat manisan haunya, lalu tubuhnya gemetar. Detik berikutnya, bayangan virtual muncul tepat di depan patung Pak Gusu, dan dia meninju. Pak Gusu meraung marah, dan patung di belakangnya meninju Arya. Bang! Gelombang kejut kekuatan yang mengerikan langsung menyebar hingga puluhan kaki jauhnya, dan patung dewa itu langsung terlempar ke tanah dan mundur dengan keras. Melihat pemandangan ini, mata Pak Gusu membelalak tak percaya. Ini. Sander Ye juga sedikit kaget. Kekuatan Arya ini memang agak keterlaluan. Dia tiba-tiba menemukan satu hal, yaitu saat dia menjadi semakin kuat, kekuatan Arya juga menjadi semakin kuat. Tidak, harus dikatakan bahwa tidak peduli seberapa kuat dia, Arya masih lebih kuat. Mungkinkah gadis ini menyembunyikan kekuatannya sebelumnya? Sander Ye sedikit bingung. Setelah patung Pak Gusu berhenti, itu menjadi sedikit tidak nyata. Pada saat ini, Pak Gusu juga benar-benar panik. Karena dia menemukan bahwa kekuatan gadis kecil ini sungguh keterlaluan. Master di pasar Tao di sekitar mereka tampak sangat sedih saat ini, karena mereka menemukan bahwa kekuatan orang-orang di depan mereka sangatlah kuat. Awalnya mereka mengira itu adalah kesemek yang lembut, tapi tidak menyangka itu ternyata terlalu keras. Setelah Arya memukul mundur patung itu dengan satu pukulan, dia tidak berhenti, malah bergegas maju dan meninju Pak Gusu itu lagi. Bang! Dengan pukulan ini, patung itu hancur berkeping-keping dan berubah menjadi ketiadaan. Pada saat ini, Pak Gusu tiba-tiba menoleh dan memandang Sony dari kejauhan. Sony, apakah kamu masih mengingatku? Setelah mendengar apa yang dikatakan Pak Gusu, Sony langsung mengerutkan kening. Sander Ye meminta Arya untuk berhenti. Dia memandang Sony, yang tersenyum pahit. Aku pernah menjalin hubungan dengannya, tapi itu tidak dalam. Dia tahu betul karakter Sander Ye. Kalau Pak Gusu tidak mengambil tindakan saat dia keluar, tapi memilih untuk meminta maaf, mungkin masih ada ruang untuk perubahan. Tapi sekarang Pak Gusu berkata dengan suara yang dalam, Sony, apakah pasar Tao kami menyinggung perasaanmu? Kenapa kamu harus membawa orang-orang ini datang? Sony menggelengkan kepalanya. Gusu, pasar Tao tidak menyinggung perasaanku. Saat dia berbicara, dia menceritakan keseluruhan cerita. Setelah mendengarkan perkataan Sony, tiba-tiba wajah Gusu berubah menjadi jelek. Ternyata malapetaka itu disebabkan oleh keserakahan pasar Tao. Gusu menoleh untuk melihat ke arah Sander Ye. Dia ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata, Tuan Muda Ye, bisakah masalah ini diselesaikan? Dia harus menyerah. Bagaimanapun, kekuatannya sekarang lebih rendah daripada yang lain. Sander Ye menoleh untuk melihat Sony dan berkata sambil tersenyum, kalau orang ini adalah teman senior Sony, aku bisa melepaskannya, tapi aku harus membersihkan pasar Tao ini. Setelah terdiam beberapa saat, Sony menoleh ke arah Gusu. Gusu, kamu pergilah. Faktanya, dia dan Gusu sudah bertahun-tahun tidak bertemu, dan persahabatannya menjadi sangat lemah,
tapi dia tetap memilih untuk membantu. Orang tidak bisa terlalu realistis dalam banyak kasus. Setelah mendengar perkataan Sony, wajah Pak Gusu tiba-tiba menjadi sedikit jelek. Sony berkata lagi, "Pergilah." Setelah Pak Gusu terdiam beberapa saat, dia berkata, "Sony, kamu seharusnya tahu bahwa latar belakang pasar Tao tidak sesederhana itu." Sony juga diam. Pak Gusu melirik ke arah Sander Ye, kemudian berkata, "Tujuan Tuan Muda Ye adalah untuk menelan semua properti di pasar Tao, tetapi dengan segala hormat, Tuan Muda Ye, aku khawatir kamu tidak akan bisa menelannya karena pendukung pasar Tao." Sander Ye tiba-tiba menyela Pak Gusu, "Apakah kamu mau pergi?" Ekspresi Pak Gusu membeku. Pada saat ini, Sony berjalan ke arah Sander Ye. Dia ragu-ragu sejenak, kemudian berkata, "Sobat, sebaiknya dengarkan dia berbicara tentang kekuatan di balik pasar. Dengan cara ini, kita akan mendapatkan beberapa informasi dan tidak akan dipukul oleh orang lain hingga kewalahan." Sander Ye berpikir sejenak dan mengangguk, "Dengarkan senior." Mendengar hal tersebut, senyuman tiba-tiba muncul di wajah Sony. Dia menghormati Sony dari awal hingga akhir. Sederhananya, Sander Ye ini sangat baik dan bisa diajak berteman. Di kejauhan, Pak Gusu berkata dengan suara yang dalam, "Di belakang pasar Tao, ada klan siluman dari tanah kuno dan klan Zen." Berbicara tentang ini, dia melihat ke arah Sander Ye dari kejauhan. Sander Ye sedikit mengernyit, "Tidak ada lagi." Pak Gusu itu tertegun, lalu berkata, "Apakah itu tidak cukup? Tanah kuno dan klan Zen adalah dua adidaya saat ini." Sander Ye sedikit mengangguk, "Aku mengerti, kamu boleh pergi." Tenggorokan Pak Gusu berguling, kemudian dia mengingatkan, "Tuan Muda Ye, itu adalah klan siluman di tanah kuno dan klan Zen." Sander Ye mengerutkan kening, "Aku tahu." Ekspresi Pak Gusu membeku. "Sial, apa kamu masih tenang setelah mengetahui hal ini?" Sony melirik ke arah Sander Ye, ekspresinya sedikit serius. Dia tahu bahwa Sander Ye mungkin benar-benar tidak peduli dengan klan Zen dan tanah kuno. Kalau sebelumnya, dia masih memiliki kekhawatiran, tapi sekarang, memikirkan hal ini, dia melirik Arya dan Putih di kejauhan, ekspresi rumit muncul di matanya. Leluhur roh, monster jahat. Keluarga seperti apa yang mampu memelihara kedua makhluk tersebut? Tidak, menurutnya, keluarga seperti apa yang bisa membuat kedua leluhur seperti itu mengikutinya? Bersambung.